warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Syafitri. Saya mahasiswi dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas tentang media relation dalam mata kuliah Manajemen Humas yang diampu dosen oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Hari ini kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan media relation dalam aktivitas kegiatan public relation di sebuah organisasi. Mulai dari pengertian, jenis media relation yang dimanfaatkan termasuk cara memilih media, prinsip-prinsip. Bagaimana pada akhirnya kita harus memahami media dan bentuk kerjasama yang seharusnya dibangun. Dengan media, kita akan coba analisis dengan bagian terkait, dan hal ini sangat menarik karena lembaga manapun sebenarnya kita ingin eksis dan ingin berkembang serta ingin maju untuk mendapatkan citra baik dari publiknya. Salah satu sarana atau alat itu bisa dimanfaatkan melalui kerjasama dengan media ini. Apa itu sebenarnya media relation? Kalau dari dasar katanya media relation berhubungan berarti makna implisit yang bagaimana sebenarnya sebuah lembaga atau perusahaan maupun organisasi itu mampu membina hubungan baik dengan semua kalangan media, atau istilahnya maps. Ia mengelola media cetak, bentuknya bisa seperti surat kabar dan majalah. Sebagiannya termasuk media elektronik, televisi, media-media online, ataupun newspaper online, magazine online, dan media-media sosial itu sebenarnya bisa kita manfaatkan sedemikian rupa sebagaimana mampu memompa sebuah berita yang terkait dengan organisasi tentang jasa produk yang kita miliki. Di media relation juga bisa dimaknai sebagai suatu usaha dari lembaga untuk mencapai pembuatan ataupun penyiaran yang bisa menjadi sangat maksimal atas satu informasi ataupun pesan dari lembaga melalui tangan-tangan praktisi, kebiasaan ataupun kehumasan membentuk pengetahuan dan pemahaman khalayak dari public relation ataupun dari lembaga tersebut. Apakah internal dan eksternal perusahaan di sumber berita informasi itu dipublish melalui media yang dipilih? Bahwa media menjadi sebuah sarana penunjang sampainya informasi terkait dengan lembaga-lembaga. Sebenarnya proses penyampaian pesan melalui media massa biasanya terjadi dalam satu arah dengan efek yang tidak langsung. Hal ini pertama dipahami dan diingatkan kembali, massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal. Hal ini dapat diakses oleh masyarakat secara massal ulang. Bentuknya adalah proses penyampaian pesan melalui media ini terjadi dalam satu arah dan efek yang tidak langsung. Seringkali masyarakat mengartikan first sebagai media cetak. Padahal yang namanya first itu mencakup tentang segala lapisan dan bentuk media, baik cetak maupun elektronik, termasuklah media sosial. Media sosial sekarang termasuk internet sebagai wadahnya. Hal ini menjadi wajar terkait sejarah karena media cetak memang lahir jauh sebelum media elektronik muncul, apalagi media sosial sekarang, sehingga dapat dimaklumi jika media cetak begitu mengakar di benak masyarakat sehingga ketika ditanya first itu apa, jawabannya adalah media cetak. Padahal semua yang terkait dengan media yang sifatnya mempublish informasi itu termasuk elektronik dan media sosial yang sekarang termasuk dalam kategori dan jenis first. Berdasarkan fenomena ini, sebenarnya yang diramalkan hubungan media itu
bisa hanya ingin dipahami sebagai hubungan dengan vers saja ataupun media cetak saja, tapi termasuk dengan media massa lain, termasuk media elektronik, apakah itu televisi, radio, ataupun internet, dan ataupun jenis dunia maya lainnya. Jika suatu saat Anda ditakdirkan menjadi seorang public relation di sebuah lembaga, mudah-mudahan ada yang mesti Anda ingat dan yang perlu Anda pahami dan Anda yakini dengan prinsip-prinsip kerja media, sehingga pada akhirnya kita juga bisa mengenali, tidak hanya sekedar menyalahkan ataupun justru menjadi sangat siap untuk menjadi sebuah pemberitahuan terkait dengan berita apa yang ingin kita jual kepada media tersebut, dengan cara menyampaikan hal fakta ataupun kenyataan. Untuk sebenarnya menjual informasi itu tidak bisa juga hanya dibuktikan dengan fakta, karena kalau media memberitakan sesuatu yang tidak real kepada masyarakat publik pada umumnya, lambat laun itu akan membuktikan ketika itu terbukti, yang kena bukan hanya lembaga kita, tapi media juga akan tercoret. Dan ketika media tercoret, mereka tidak mau lagi bekerja sama dengan kita ataupun lembaga kita. Untuk mengenali istilah-istilah yang merupakan bentuk kegiatan dalam proses media relation itu merupakan proses briefing, itu biasanya diselenggarakan atau dilakukan secara reguler oleh pejabat ataupun praktisi lembaga lainnya untuk menyampaikan informasi yang baru seputar tentang aktivitas-aktivitas yang terjadi pada lembaga tersebut. Terkait informasi terbaru di seputaran aktivitas ataupun diselenggarakan oleh lembaga ataupun organisasi dengan tujuan untuk mengunjungi ataupun melakukan kunjungan ke daerah tempat tertentu sekaligus berwisata dalam rangka mendapatkan informasi, kemudian dideteksi sebagai salah satu berita untuk dipublis nantinya, dan atau disebut dengan new release. New release itu kalau dalam kita bahasa gaulnya. Adapun fungsi dari media relation ini, yang pertama adalah menaikkan citra perusahaan, dan yang kedua adalah menolong perusahaan keluar dari isu-isu negatif, yang ketiga menaikkan hubungan dari berbagai publik, dan yang keempat menaikkan kepercayaan publik terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan ataupun lembaga tersebut. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah menciptakan image positif suatu perusahaan di mata masyarakat. Untuk membangun hubungan media dengan media massa diperlukan beberapa cara ataupun hal. Yang pertama, media relase. Cara ini kerap kita dengar sebagai freeze relase, dan freeze relase itu merupakan teks berita yang dihasilkan oleh praktisi public relation mengenai isu ataupun pengenalan produk dan sosialisasi kebijakan wartawan dengan harapan yang akan dibuat ke dalam media massa. Yang kedua ada konferensi pers. Konferensi pers itu berada dalam dunia elektronik seperti TV. Bagi seorang public relation first sangat efektif untuk isu yang terjadi dalam organisasi tersebut. Yang ketiga ada kunjungan first. Kunjungan first ini adalah mengundang wartawan untuk datang. Yang membedakannya yaitu situasi yang sedang dihadapi oleh organisasi. Yang keempat ada resepsi first. Resepsi first ini menjalin hubungan antara public relation dengan wartawan. Hubungan informal inilah yang bisa diharapkan diterapkan senjata bagi seorang public relation saat dituntut untuk cepat menginfokan klarifikasi isu ke dalam media massa tersebut. Bentuk kerjasama dari media dan media massa adalah menciptakan hubungan yang seimbang dan berkelanjutan, serta dilandasi oleh rasa saling percaya dan saling menghormati sesama kultur di Indonesia. Lalu untuk mendapatkan pengetahuan kebudayaan di Indonesia sebanyak mungkin, untuk mendapatkan tempat dalam pemberitaan kultur di Indonesia.
Selanjutnya, untuk melengkapi data ataupun info yang berhubungan dengan budaya Indonesia, serta melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, serta untuk mendapatkan feedback atau hubungan timbal balik dari masyarakat mengenai kebudayaan di Indonesia. Mungkin sampai di sinilah video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.